Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah struktur tahan gempa dengan saya Bu Siva Fauziah. Nanti satu semester dengan saya ya, jadi jangan bosan. Oke, pertemuan pertama hari ini saya akan membahas tentang pendahuluan. Apa sih gempa itu? Jadi di Indonesia ini ada dua jenis gempa bumi yang sering terjadi. Yang pertama gempa bumi tektonik. Nah, yang kedua gempa bumi vulkanik. Gempa bumi tektonik inilah yang sering terjadi di Indonesia. Nah, kalau gempa bumi tektonik ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik atau pergeseran atau gerakan lempeng-lempeng tektonik secara mendadak. Nah, kekuatannya ini bisa sangat kecil atau bahkan sangat besar. Nah, karena gempa bumi tektonik ini sehingga menimbulkan berbagai kerusakan karena getarannya. Getarannya ini bisa menjalar ya di bagian bumi jika kekuatannya besar. Nah, gempa bumi tektonik ini disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik. Seperti kita analogikan seperti saat kita memegang atau melepas gelang karet ketika ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Nah, ini seperti analogi gempa bumi tektonik, jadi pelepasan tenaga. Nah, seperti kita tahu bahwa di dunia ini atau di bumi ini kita memiliki berbagai lempeng ya, ada lempeng Eurasia gitu. Nah, selanjutnya kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, jenis yang kedua adalah gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik ini terjadi karena adanya aktivitas magma. Jadi ketika suatu gunung api akan meletus, dia biasanya keaktifannya ini semakin tinggi sehingga menimbulkan ledakan ya. Nah, ledakan ini juga menimbulkan getaran. Getaran ini yang menjadi penyebab gempa bumi. Nah, gempa bumi yang terjadi di sekitar gunung api ini bisa terasa oleh kita jika kekuatannya besar. Nah, tapi kalau jika kekuatannya kecil ini tidak terasa oleh kita, hanya bisa diukur dengan seismograf ya. Biasanya di gunung-gunung berapi itu pasti ada alat untuk mengukur getaran. Jadi sebagian besar gempa bumi yang terjadi di dunia ini episentrumnya itu terletak di antara atau di dekat batas antara dua lempeng kerak bumi. Akan tetapi gempa bumi juga dapat terjadi di lokasi yang jauh dari batasan lempeng kerak bumi. Nah, gambar di bawah ini merupakan gambar lempeng-lempeng penyusun planet bumi kita. Nah, ada 7 lempeng tektonik utama. Yang pertama, lempeng Afrika, kedua, lempeng Antartika, ketiga, lempeng Indo-Australia, keempat, lempeng Eurasia, kelima, lempeng Amerika Utara, yang keenam, lempeng Amerika Selatan, yang ketujuh, lempeng Pasifik. Nah, selain lempeng-lempeng tektonik utama itu tadi, ada juga lempeng-lempeng penting yang bentuknya atau ukurannya lebih kecil. Di antaranya ada lempeng India, lempeng Arab, lempeng Juan de Fuca, lempeng Cocos, lempeng Nazca, lempeng Filipina, lempeng Scotia, lempeng Laut Banda, dan lempeng Timor. Indonesia sendiri merupakan daerah yang rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, berikut merupakan peta frekuensi terjadinya gempa di Indonesia. Di sini dikategorikan menjadi 3 tipe ya. Yang merah itu untuk gempa dangkal, yang kuning itu untuk gempa menengah, sedangkan yang hijau gempa dalam. Nah, gempa bumi dalam itu adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya itu tidak terlalu berbahaya karena tidak menimbulkan kerusakan atau tidak terasa oleh kita.
Nah, yang kedua ada gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah ini adalah gempa bumi yang hiposentrumnya terletak antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah ini biasanya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Yang terakhir ada gempa bumi dangkal. Nah, gempa bumi dangkal ini adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Nah, gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Ya. Nah, dari gambar itu kita bisa lihat bahwa pulau-pulau mana saja yang frekuensi terjadinya gempa itu sangat tinggi. Nah, kita lihat dari Pulau Sumatera, dari mulai Pulau Sumatera terus ke bawah itu ke selatan itu ada di selatan Pulau Jawa, terus Pulau Bali dan Pulau Lombok. Nah, kemudian menuju ke atas. Nah, ke atas itu ke Pulau Maluku. Nah, Pulau Maluku setelah itu ada dari atas Pulau Sulawesi itu ada lempeng Filipina. Nah, dari lempeng Filipina itu kemudian turun sampai ke Pulau Sulawesi. Jadi Pulau Sulawesi ini juga rawan terjadi gempa ya. Terus dari arah timur, dari Papua ini juga mengarah ke Pulau Maluku. Jadi titik temu gempa itu di Indonesia umumnya di Pulau Maluku itu ya. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa lihat pulau mana yang paling aman untuk kita tinggali. Pulau yang tidak memiliki titik-titik merah, kuning, hijau. Pulau mana? Ya. Jadi pulau yang rawan pulau yang aman ya. Pulau yang aman akan resiko terjadinya gempa adalah Pulau Kalimantan. Nah, ini. Jadi Pulau Kalimantan ini hampir tidak ada hampir jarang terjadi gempa. Nah, jadi seluruh pulau Indonesia ini berpotensi untuk terjadinya gempa tektonik. Pergerakan batas lempeng dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pergerakan divergen, yang kedua pergerakan konvergen, yang ketiga ada pergerakan sesar atau transform. Pergerakan divergen terjadi ketika dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain. Sedangkan pergerakan konvergen terjadi jika dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk suatu zona subduksi. Nah, jika subduksinya antara lautan dan daratan, maka lempeng lautan melengkung masuk ke bawah lempeng daratan. Nah, yang terakhir ada tipe pergerakan sesar atau transform. Nah, di sini terjadi jika lempeng bergerak berlawanan arah dan mengalami gesekan satu sama lain dan membentuk suatu patahan atau sesar. Nah, contoh pergerakan sesar ini waktu kemarin ya, di tahun ini, tahun 2020 terjadi gempa di Bengkulu. Nah, salah satunya diakibatkan adanya sesar aktif ya di sana di Bengkulu, namanya sesar Mentawai. Nah itu pergerakan sesar itu menimbulkan gempa bumi. Nah, jadi pergerakan divergen dan konvergen dapat terjadi di lautan dan di daratan. Kan pergerakan sesar itu hanya dapat terjadi di darat. Itu bedanya ya. Kalau pergerakan divergen konvergen bisa terjadi di laut dan di darat, tapi kalau sesar itu hanya terjadi di daratan saja. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa baru-baru ini terjadi gempa bumi di Provinsi Bengkulu, di mana salah satu penyebabnya adalah adanya sesar yang masih aktif, namanya sesar Mentawai. Nah, gambar yang kalian lihat ini juga contoh sesar. Nah, namanya sesar San Andreas. Terletak di California, Amerika Serikat. Nah, panjang sesar San Andreas ini 1.300 km. Nah, patahan sesar ini membentuk batas tektonis antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Nah, sesar San Andreas ini sangat terkenal ya di Amerika. Sampai ada film atau dibikinkan film yang judulnya San Andreas.
Nah, kalian sudah nonton apa belum? Kalau belum, coba nonton karena film ini bagus. Film San Andreas ini menceritakan tentang adanya gempa bumi di di sesar San Andreas itu. Berikutnya kita bahas tentang gelombang seismik. Di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa di Indonesia ini terdapat dua macam gempa. Yang pertama gempa tektonik dan gempa vulkanis. Nah, apa itu gelombang seismik? Jadi gelombang seismik ini adalah gelombang yang dihasilkan oleh gempa bumi dan dapat dikategorikan dalam dua tipe. Kategori pertama ada yang namanya gelombang dalam atau body wave. Yang kedua ada gelombang permukaan atau surface wave. Nah, di sini gelombang dalam itu adalah gelombang yang terjadi dari perut bumi, sedangkan gelombang permukaan terjadi di permukaan bumi. Nah, berikut adalah bagian klasifikasi gelombang seismik. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa gelombang seismik itu tadi dibedakan menjadi dua ya, gelombang dalam dan gelombang permukaan. Nah, gelombang dalam atau body wave, sedangkan gelombang permukaan surface wave. Bedanya apa? Jadi gelombang dalam itu adalah gelombang yang berasal dari tanah dasar atau di pusat epicentrum gempa bumi. Nah, itu namanya gelombang dalam. Dan ketika getaran itu merambat sampai ke permukaan, nah dinamakan gelombang permukaan atau surface wave. Nah, itu bedanya ya, gelombang dalam dan gelombang permukaan. Gampangnya, kalau gelombang dalam itu terjadi di dalam tanah dasar. Nah, kalau gelombang permukaan, ketika gelombang atau getaran gempa itu sudah merambat ke atas permukaan. Nah, dari bagian gelombang seismik tadi, kita juga bisa lihat bahwa gelombang dalam juga dibagi lagi menjadi dua tipe. Ada gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer bergerak seakan-akan mendorong dan menarik batuan. Nah, gelombang primer ini sering disebut sebagai gelombang tekan. Gelombang primer dapat bergerak melalui batuan padat dan cair. Terkadang hewan seperti mamalia juga dapat mendengar gelombang primer sebelum terjadi gempa. Selanjutnya ada gelombang sekunder. Nah, gelombang sekunder ini bergerak tegak lurus terhadap arah tuju gelombang. Gelombang sekunder ini bergerak lebih lambat dari gelombang primer dan hanya dapat melalui batuan padat, sedangkan pada batuan cair tidak dapat dilalui oleh gelombang sekunder ini. Oke, di sini kita lihat ada contoh suatu seismograf. Nah, dari seismograf ini kita bisa melihat peralihan dari gelombang dalam ke gelombang permukaan. Nah, jadi first P wave ini adalah gelombang primer, sedangkan first S wave ini adalah gelombang sekunder. Nah, sebelumnya kita telah belajar bahwa gelombang dalam dibedakan menjadi dua ya, gelombang primer dan gelombang sekunder. Nah, selanjutnya apa sih di sini bedanya gelombang dalam, primer dan sekunder dengan gelombang permukaan, surface wave ini? Jadi pada waktu dia mengalami gelombang dalam pada kondisi primer dan sekunder ini, amplitudonya atau getarannya itu sangat kecil. Nah, itu kan garis-garisnya itu tegak dan pendek-pendek ya, itu berarti amplitudo atau getarannya kecil. Tapi cepat rambatnya tinggi. Nah, pada gelombang primer dan sekunder ini dia memiliki cepat rambat tinggi. Nah, itu kan dia rempet-rempet ya, atau rempet-rempet antara satu titik dengan yang lain. Pada gelombang primer dan sekunder itu berarti dia cepat rambatnya tinggi, sedangkan amplitudo atau getarannya kecil. Nah, garis yang naik turunnya kan dia pendek. Nah, itu berarti amplitudonya kecil. Nah, pada waktu dia sudah mencapai di permukaan, lama-kelamaan amplitudonya akan meningkat atau tinggi, getarannya akan, tapi cepat rambatnya akan menurun. Nah, jadi gitu ya prosesnya. Jadi waktu dia gelombang dalam, pada waktu gelombang dalam, gelombang primer dan sekunder, amplitudonya atau getarannya itu kecil,
tapi cepat lambatnya tinggi. Sedangkan pada waktu dia mencapai permukaan, amplitudonya besar atau meningkat, tapi cepat lambatnya menurun. Nah, itu cara untuk membaca seismograf ini. Nah, jadi seismograf ini terdiri dari dua gelombang ya, gelombang dalam dan gelombang permukaan. Gelombang dalam itu tadi dibedakan menjadi dua, gelombang primer dan gelombang primer adalah gelombang yang pertama kali muncul. Nah, itu. Jadi berikut ini adalah beberapa contoh gambar-gambar kerusakan akibat gempa bumi ya. Jadi kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi pada bangunan-bangunan teknik sipil. Nah, fungsinya apa sih kita belajar struktur tahan gempa? Jadi sebagai engineer, kita belajar struktur tahan gempa ini untuk bukan mencegah ya, paling tidak meminimalkan terjadinya kerusakan yang fatal pada suatu bangunan. Membuat penghuni suatu bangunan itu nyaman, aman apabila terjadi gempa. Jadi bangunan tersebut tidak langsung roboh. Jadi dengan batasan-batasan tertentu kita merencanakan suatu bangunan yang aman apabila terjadi gempa dengan kekuatan tertentu. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang skala kekuatan gempa. Nah, di Indonesia sendiri kita memakai skala Richter ya. Kalau kita melihat berita tentang suatu peristiwa gempa bumi, pasti menyatakan bahwa gempa berkekuatan 5,6 skala Richter. Nah, jadi yang umum digunakan di Indonesia adalah skala Richter untuk menyatakan besar atau kekuatan suatu gempa. Nah, jadi skala Richter itu merupakan besaran energi yang dilepas di pusat gempa. Hubungan antara besarnya energi yang dilepas dinyatakan dalam persamaan log E sama dengan 11,4 plus 1,5 R. E ini adalah energi dalam satuan Earth atau Dian cm. Nah, ukuran kekuatan gempa dengan skala Richter kurang cocok untuk digunakan dalam perencanaan struktur karena sangat relatif tergantung dari jarak sumber gempa atau epicentrum. Jadi untuk perencanaan struktur, skala Richter ini kurang cocok karena dinilai sangat relatif tergantung dari jarak sumber gempa atau epicentrum ke lokasi struktur bangunannya. Yang kedua, ada yang namanya skala Modified Marcelli. Jadi skala ini menyatakan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh gempa atau intensitas lokal. Jadi skala Modified Marcelli ini cocok digunakan untuk menggambarkan tingkat kerusakan struktur yang diakibatkan oleh gempa, namun tidak dapat digunakan untuk keperluan perencanaan. Jadi skala Modified Marcelli ini cocok untuk menilai tingkat kerusakan suatu bangunan yang disebabkan oleh gempa, tapi tidak bisa atau tidak cocok digunakan untuk perencanaan suatu struktur tahan gempa. Nah, berikut adalah tabel observasi kerusakan dari skala Marcelli. Jadi misal suatu daerah dilanda gempa dengan kekuatan 4 skala Richter. Nah, dalam skala Marcelli, observasi kerusakan yang terjadi adalah dirasakan banyak orang, perabotan rumah tangga tergoncang, benda yang tergantung berayun, atau seperti ada truk yang menabrak bangunan. Nah, itu interpretasi skala Richter 4 ya, untuk observasi kerusakan menggunakan skala Marcelli. Skala kekuatan gempa yang terakhir adalah skala gravitasi bumi atau G. Nah, skala gravitasi bumi ini didasarkan pada percepatan permukaan tanah. Skala gravitasi bumi ini disebut juga skala percepatan permukaan tanah atau Peak Ground Acceleration atau PGA. Nah, skala ini menggambarkan besarnya percepatan tanah maksimum yang terjadi pada saat gempa.
Misalnya, percepatan permukaan tanah sebesar 0,2 G, maka besarnya adalah 0,2 kali 9,81. 9,81 kita tahu bahwa itu adalah percepatan gravitasi bumi. Jadi besar percepatan permukaan tanah adalah 1,96 meter per second kuadrat. Nah, skala PGE ini dapat diukur langsung dengan menggunakan alat seismograf.